Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devinta. Di sini saya tidak sendiri loh, ada juga teman-teman saya, yaitu Jeremia Hai, dan Rafael. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 2 SMAK Stella Maris Surabaya. Pada podcast kali ini, kami akan membahas dua topik mengenai energi dan sejarah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, judul pembahasan kami adalah mengapa sih Indonesia dijuluki surga dunia? Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan dua narasumber kami, yaitu Kak Nurul. Hai Kak Nurul. Hai semua. Dan yang kedua adalah Kak Adesta. Hai Kak Adesta. Hai. Nah, kakak-kakak ini yang juga akan menemani teman-teman semua dalam podcast kali ini. Jadi, buat kalian yang penasaran, kuy, langsung aja disimak sampai akhir ya. Selamat menonton. Guys, sebelum masuk ke topik pertama nih, kalian tahu gak sih kenapa Indonesia dijuluki surga dunia? Jelas tahu dong, Indonesia tuh dijuluki surga dunia karena pesonanya yang begitu indah. Mulai dari alamnya, budaya, kuliner, hingga kesenian dan adat istiadat yang beragam tentunya. nah iya benar kata Rafael. Kekayaan alam yang melimpah dan pemandangan yang fantastis adalah penyebab utamanya. Keelokan tersebut yang menjadi Indonesia sebagai salah satu negara tercantik di dunia. Oh, ternyata itu penyebabnya. Oke, sekarang langsung aja yuk kita masuk ke topik yang pertama. Pada topik pertama yaitu energi dalam kehidupan manusia. Kita akan ditemani oleh Kak Nurul. Hai Kak Nurul. Hai semua. Oke Kak, aku mau nanya nih seputar energi. Menurut Kakak, apa sih yang dimaksud dengan energi? Dan apa gunanya energi bagi kehidupan manusia? Energi itu kalau menurut aku itu adalah kekuatan untuk beraktivitas sehari-hari. Misalnya gini deh contohnya. Kita bangun tidur pasti lemes banget kan? Kagak ada energinya, kagak ada semangatnya sama sekali. Kalau dibangunin pasti bilangnya gini. Bentar deh, gue ngumpulin nyawa dulu, ya kan? Pasti kayak gitu deh, kebanyakan. Nah, maksud dari ngumpulin nyawa itu, kita tuh lagi ngumpulin energi buat bangkit sebisa mungkin dari tempat tidur. Habis itu, baru deh kita siap-siap untuk beraktivitas sehari-hari, kayak gitu. Terus energi itu banyak banget bentuknya. Ada energi kimia, energi bunyi, energi listrik, dan lain-lain. Nah, aku pernah baca di hukum termodinamika pertama. Itu ngejelasinnya kayak gini. Energi itu nggak bisa diciptain atau dimusnahin. Energi hanya bisa dirubah bentuknya doang. Kayak gitu. Masuk akal sih. Karena kenapa? Yang nyiptain atau yang musnahin itu cuma bisa dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya bisa merubah bentuk energi tersebut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya kayak gini deh. Energi listrik, TV. Kalau kita colokin TV-nya ke dalam stop kontak, terus kita nyalain TV-nya. Nah, dia akan menghasilkan energi listrik. Apaan sih? Bukan. Energi cahaya sama energi bunyi, kayak gitu. Nah, energi ini tuh ada dua. Dibagi jadi dua. Ada energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, energi yang tidak dapat diperbaharui itu berarti energi yang ada jangka waktunya, ada batas waktunya. Jadi, si energi ini tuh bakal habis suatu hari nanti. Misalnya kayak minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ada energi yang gak pernah habis. Mau dipakai 10 kali, 100 kali, 1000 kali, gak bakal pernah habis. Nah, contohnya apa? Contohnya energi matahari. Energi matahari, apaan ya? Jadi tuh energi matahari adalah pancaran cahaya dan panas dari matahari. Nah, sumber energi ini gak akan pernah habis. Karena ini sumber energi terbesar di dunia. Nah, panas matahari ini berasal dari proses yang disebut reaksi fusi nuklir yang menghasilkan tekanan di inti matahari yang akan menciptakan panas, kayak gitu. Nah, sebenarnya energi itu penting nggak sih buat kehidupan manusia?
atau kehidupan hewan, tumbuhan, segala macem. Pokoknya untuk kehidupan di bumi deh, penting banget, apalagi energi matahari. Nah, kalau untuk manusia, energi matahari tuh penting untuk memproduksi lebih banyak vitamin D. Gunanya apa? Untuk menjaga sistem imun tubuh, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, kemudian kalau misalnya di hewan nih, di hewan itu energi matahari juga sangat penting ya sih. Hewan tuh butuh cahaya matahari. Kenapa? Karena untuk sumber energi, sumber makanan, mungkin untuk sumber yang lainnya segala macam. Jadi tuh maksudnya gimana sih? Gini. Hewan kan butuh makanan kan? Butuh makanan. Entah makanannya tumbuhan atau misalnya hewan lain. Nah, si tumbuhan ini butuh energi matahari untuk berfotosintesis yang nanti akan menghasilkan oksigen atau cadangan makanan. Kayak gitu. Nah, hewan juga perlu banget untuk berjemur. Nggak cuma manusia, hewan juga harus berjemur di bawah cahaya matahari. Kenapa? Karena untuk menyerap panas supaya suhu tubuhnya meningkat. Kayak gitu. Nah, untuk tumbuhan kan harus berfotosintesis untuk mendapatkan makanan. Nah, pas lagi berfotosintesis, tumbuhan akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari akan berfungsi untuk untuk membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan. Nah, glukosanya ini akan membentuk senyawa organik yang diubah menjadi protein dan lemak. Nah, kalau misalnya udah selesai nih fotosintesisnya, senyawanya bakal disebar deh ke seluruh tumbuhannya, bagian tumbuhannya untuk cadangan makanan, terus untuk si tumbuhannya bernafas dan lain-lain. Kayak gitu sih. Terus kalau untuk kehidupan sehari-hari banyak banget sih. Itu bisa banget deh dibaca di Google juga ada. Pokoknya banyak banget deh. Kenapa aku menganjurkan untuk membaca? Karena kalau misalnya aku yang jelasin, terus aku mengutarakan pendapat, dan pendapat itu misalnya ada yang salah, terus misalnya ada yang nyeleneh segala macem, kayak gitu. Jadi lebih penting membaca aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya, aduh, males banget deh membaca, ya udah tinggal dengerin di YouTube aja, banyak kok. Kalau misalnya males baca, di YouTube ada, di podcast ada, semuanya ada, semua alternatif ada. Jadi nggak ada alasan yang namanya saya tidak mau belajar kayak gitu. Itu kalau dari aku kayak gitu ya. Ternyata banyak juga ya kak kaitan energi dengan kehidupan manusia. Ngomong-ngomong soal energi nih, energi kan dibagi jadi dua, tak terbarukan kayak minyak bumi dan energi terbarukan kayak angin, air, dan matahari. Masih banyak lagi. Ngomongin soal minyak bumi nih, minyak bumi kan banyak digunakan untuk bahan bakar kendaraan, gas LPG, dan lain sebagainya. Nah, aku mau tanya sama kalian semua, proses pembuatan minyak bumi ini kayak gimana sih? Kalau menurutku sih yang aku tahu ya, minyak bumi itu terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasa-jasa ternik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Nah, lumpur tersebut tuh yang kemudian berubah menjadi batuan sedimen, dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, proses ini tuh berlangsung lama banget. Nah, makanya itu minyak bumi itu disebut sebagai energi tak terbarukan. Nah, bener banget tuh. Ini ada beberapa teori sih terbentuknya minyak bumi. Ada 3 teori kalau nggak salah. Nggak salah sih, bukan nggak salah. Emang benar ada 3 teori yang aku ambil. Yang pertama ada teori biogenetik atau teori organik. Nah, menurut teori ini disebutkan kalau minyak bumi itu sama gas alam, terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan tertimbun di bawah endapan lumpur. Nah, endapan lumpurnya ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju laut yang akhirnya akan mengendapi dasar lautan dan tertutup lumpur dalam jangka waktu yang lama banget. Bisa ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, akibat pengaruh waktu dan temperatur yang tinggi serta tekanan lapisan batuan di atasnya, maka binatang serta tumbuh-tumbuhan yang mati
akan berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Oh, jadi gitu. Oh ya, pemanfaatan energi yang paling dibutuhkan adalah energi listrik. Nah, pasti teman-teman juga nggak sadar. Dalam pemanfaatan energi, kita juga secara tidak langsung menerapkan prinsip perpindahan kalor loh. Yes, bener banget, Jar. Contohnya aja nih ya, saat kita menyetrika baju, pasti baju yang disetrika akan terasa panas kan? Nah, itu termasuk perpindahan kalor secara konduksi. Contoh lain lagi, saat kita berdiri di bawah terik matahari, pasti kalian ngerasain juga kan hawa panasnya, keringat yang berjatuhan. Nah, kalau ini termasuk perpindahan kalor secara radiasi. Dan itu tahu gak, kalau ternyata energi juga punya peran penting loh dalam perekonomian negara. Untuk mengembangkan suatu industri, pasti dibutuhkan sumber energi yang cukup reliable. Semakin berkembang sebuah negara, maka semakin tinggi juga energi yang dibutuhkan. Mungkin gak salah sih kalau mengatakan bahwa ketahanan energi nasional sama dengan ketahanan ekonomi nasional. Oke, dari pembahasan kita tentang energi tadi, udah bisa dipastiin dong kalau Indonesia tuh punya sumber daya alam yang sangat melimpah, teman-teman. Nah, ini nih yang membuat bangsa lain ingin sekali menjelajahi Indonesia. Salah satunya adalah bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa memiliki dampak yang sangat besar dan juga masih bisa kita rasakan hingga saat ini loh. Yap, bener banget. Sekarang kita masuk pada topik kedua nih, tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Pada topik yang kedua ini, kita ditemani oleh Kak Adesta nih. Halo Kak Adesta. Hai. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu tujuan dan dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kak, aku mau nanya dong, menurut kakak nih, tujuan dan dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia sendiri apa aja sih Kak? Indonesia itu kan dikenal sebagai daerah rempah-rempah. Nah, pada saat itu rempah-rempah itu merupakan sesuatu yang mahal ya harganya karena mempunyai banyak manfaat. Salah satunya jadi pengawet makanan, kemudian jadi penghangat. Nah, apa saja sih faktor yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Pastinya banyak kan. Yang utama yaitu adanya konsep 3G, yaitu gold atau mencari kekayaan, kemudian gospel, mereka ingin menyebarkan agama Kristen, kemudian glory, yaitu mencari kejayaan. Nah, selain itu, ada pula nih faktor yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, salah satunya seperti jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ditemukannya kompas, peta, kemudian ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat atau teori heliocentrisme, dan ditemukannya buku Imago Mundi yaitu perjalanannya ke daerah timur, karangan dari Marco Polo. Penjajahan tersebut membawa dampak terhadap bangsa Indonesia, baik dampak positif maupun negatif di berbagai aspek kehidupan yang dapat kita rasakan hingga saat ini ya. Yang pertama dalam bidang politik nih. Pada masa pemerintah kolonial Belanda, ia berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa di daerah kolonial itu untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Nah, dengan cara melakukan politik adu domba atau divide et impera. Di sini pemerintah kolonial Belanda itu mengadu domba internal kerajaan sehingga menyebabkan suatu kerajaan itu mengalami keruntuhan gitu ya. Kemudian diberlakukannya Pax Nederlandika, ya berarti perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke administrasi modern. Yang paling mencolok sampai saat ini yaitu sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang membedakannya yaitu jika di dalam pemerintah kolonial Belanda pada saat itu tuh membagi badan peradilan jadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda, yang terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, kemudian peradilan untuk orang Timur Asing, dan juga peradilan untuk orang pribumi. Pada saat itu, pada tahun 1918 juga pemerintah kolonial Belanda membentuk Dewan Rakyat atau yang disebut Volksraad itu selaku badan legislatif pada masa itu. Kemudian dalam bidang budaya, nah kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara pastinya mempengaruhi kebudayaan Indonesia ya, mulai dari kosakata bahasanya,
kemudian seni musik, seni tari, seni lukis, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir bangsa Indonesia. Nah, berikut merupakan beberapa kata-kata serapan yang mengambil dari kata serapan bahasa asing. Misalnya nih, sapato itu berasal dari bahasa Portugis yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya sepatu. Kemudian, pistol itu merupakan kata serapan bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia jadi pistol. Dan ini yang membedakan hanya kata penulisannya aja ya. Kalau pistol bahasa Belanda itu O-nya double. Kemudian misalnya book itu kan berasal dari kata serapan bahasa Inggris. Jika dalam bahasa Indonesia yaitu artinya buku. Nah, selain itu kedatangan bangsa Eropa itu juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita ya. Misalnya mulai adanya musik-musik internasional, kemudian adanya tarian-tarian seperti yang modern seperti dansa, balet, dan juga terdapat bangunan-bangunan yang mempunyai arsitektur Eropa ya, seperti Lawang Sewu, kemudian gedung Kota Tua di Jakarta, kemudian ada benteng-benteng gitu. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia juga membawa pengaruh dalam bidang sosial dan ekonomi ya, yaitu dengan munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan juga Kristen Protestan di Indonesia. Nah, salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang paling terkenal itu adalah Franciscus Xaverius, yang merupakan seorang misionaris dari bangsa Portugis yang menyebarkan agama di Maluku pada tahun 1546 hingga 1547. Nah, di samping menyebarkan agama Katolik, juga tersebar agama Kristen Protestan. Dan agama Kristen Protestan itu mulai muncul pada saat pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles atau negara Inggris. Nah, penyebaran agamanya dilakukan melalui suatu organisasi khusus yang bernama NZG atau Netherlands Zendeling Genootschap. Beberapa tokoh yang tergabung dalam NZG tersebut yaitu ada Ludwig Ingvar Nemensen dan juga Sebastian Kernkarts. Dalam bidang ekonomi nih, pastinya sangat berpengaruh ya hingga saat ini, yaitu dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia itu mulai diperkenalkan oleh sistem mata uang, terutama pada masa Raffles. Karena pada masa Raffles itu sudah diterapkan sistem sewa tanah, di mana pribumi itu tidak harus membayar pajak berupa hasil bumi, tapi mereka sudah bisa membayar berupa uang gitu. Nah, di sini sudah diperkenalkan uang kertas dan juga uang logam ya, sehingga memunculkan adanya perbankan modern. Salah satunya itu adalah De Javers Bank, yang merupakan bank modern Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia tahun 1828. Kemudian bangkitnya kehidupan ekonomi itu juga akibat dari pembangunan jalan raya dari Anyar hingga Panarukan, karena di sini muncul atau didukung oleh adanya jaringan transportasi kereta api, di mana kereta api pada saat itu merupakan sarana transportasi yang paling penting dan juga diandalkan. Misalnya ya untuk pengangkutan hasil bumi, untuk mengangkut tentara militer pemerintahan kolonial, kemudian untuk pengangkutan barang. Yang terakhir yaitu dalam bidang pendidikan. Pasti banyak sekali dampaknya dalam bidang pendidikan. Salah satunya yaitu adanya sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yang pada saat itu bernama Osvia. Kemudian ada pula sekolah kedokteran yang menghasilkan para tenaga-tenaga medis dengan gelar dokter Jawa yang bernama Stovia, dan juga terdapat sekolah tinggi teknik yang bernama Technische Hogeschool atau THS. Nah, melalui sekolah-sekolah bergaya pendidikan barat yang didirikan pemerintah kolonial Belanda, nantinya diharapkan mampu melahirkan golongan elit baru di dalam masyarakat Indonesia ya, yang akhirnya golongan elit baru tersebut dapat membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
Nah, untuk teman-teman ketahui aja ya, bangunan peninggalan bangsa Eropa yang disebut Kaadasta tadi memiliki ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti Lawang Sewu. Ternyata pembuatan bangunan ini membutuhkan ketelitian dan teknik loh. Salah satunya adalah penggunaan konsep trigonometri untuk mengukur sudut-sudut tertentu. Selain trigonometri, prinsip induksi matematika juga dibutuhkan loh. Prinsip ini biasa diterapkan saat pemasangan keramik. Hampir setiap bangunan rumah-rumah di Indonesia pasti menggunakan kerajinan dari tanah liat ini untuk dijadikan sebagai penutup lantai kan? Nah, prinsip induksi matematika sangat dibutuhkan agar dalam proses pemasangannya dapat terstruktur dan rapi teman-teman. Wah, matematika berkaitan erat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, aku mau nanya nih ke Kak Adesta. Menurut kakak, apa sih yang akan terjadi kalau bangsa Eropa tidak datang ke Indonesia? Jika bangsa Indonesia tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, yang akan terjadi itu Indonesia tidak mungkin terbentuk. Karena pada saat itu nama Indonesia juga belum ada. Dulu itu namanya yaitu Nusantara, kemudian berubah menjadi Hindia Belanda, dan akhirnya berubah lagi menjadi nama Indonesia. Pada saat zaman Nusantara itu kan masih ada kerajaan-kerajaan nih di Indonesia, mulai dari kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam. Nah, misalnya kita contohkan saja kerajaan Majapahit di Nusantara itu kan mempunyai wilayah kekuasaan yang cukup luas ya, hingga ke Filipina, kemudian ke Vietnam. Nah, ini menyebabkan apabila wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara itu tidak berganti nama menjadi wilayah Indonesia hingga saat ini tuh mungkin negara Filipina yang sekarang itu bisa masuk ke dalam negara Nusantara. Nah, karena penaklukan Nusantara dilakukan melalui kekerasan dan tidak ada kepentingan bersama, maka Nusantara pada saat itu harus memperjuangkan kemerdekaannya hingga terbentuklah nama Indonesia hingga saat ini ya. Kemudian yang kedua itu tidak akan mengenal sistem mata uang mungkin. Di sini sistem mata uang kan diperkenalkan pada masa pemerintahan Raffles, yaitu adanya mata uang koin dan juga kertas. Mungkin apabila tidak ada bangsa Eropa, mata uang kita masih menggunakan mata uang barang ya, atau pertukaran barang atau barter. Selain itu, juga diperkenalkan adanya aksara Latin atau alfabet Latin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan negara-negara lain nih. Kemudian Nusantara itu kan kalau misalnya tidak menjadi satu kesatuan bernama Indonesia, maka Nusantara bisa jadi akan menjadi banyak sekali negara ya. Karena kan Nusantara terdiri dari beberapa kepulauan ya. Misalnya saja dulu kan wilayah Timur Timur merupakan satu kesatuan dengan wilayah Indonesia. Karena wilayah Timur Timur tersebut ingin melepaskan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri, akibatnya wilayah Timur Timur sekarang menjadi negara bernama Timor Leste. Nah, akibatnya seperti itu apabila tidak melakukan penyatuan kepulauan menjadi NKRI. Kemudian mungkin tidak ada singkong juga ya, karena makanan singkong atau ketela pohon itu kan mulanya berawal dari tanaman di benua Amerika. Kemudian pada abad ke-16 orang Portugis itu membawa singkong ke wilayah kita, sehingga singkong itu merupakan makanan di mana karbohidratnya tinggi yang akhirnya ditanam dan diperbanyak di wilayah Indonesia dan sangat populer hingga saat ini. Nah, selain itu yang tidak kalah pentingnya itu adalah penyebaran agama Kristen dan juga Katolik. Di sini apabila bangsa Eropa tidak menjelajah bangsa Indonesia atau Nusantara, itu pasti agama-agama kita juga tidak akan sekompleks sekarang ya, tidak akan plural seperti sekarang. Mungkin agama Kristen atau Katolik nanti belum bisa sampai ke Indonesia, sehingga masih terdapat beberapa agama-agama yang minimalis seperti itu. Oke, karena kita juga udah lumayan lama nih ya bincang-bincangnya. Jadi jawaban dari Kak Adesta merupakan penutup dari sesi podcast kita nih teman-teman. Demikian pembahasan kami tentang energi dan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Gimana? Kalian tertarik nggak sama topik kali ini? Semoga aja kalian enjoy ya dengerinnya. Hitung-hitung nambah ilmu loh guys.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nurul dan Kak Adesta yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami dalam podcast kali ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari SMA Kas Dalamari Surabaya. See you guys.